Para penonton tercengang. Terlalu kuat. Penguasa prefektur Skywave itu mengerikan. Aku merasa pukulannya yang biasa bisa membunuhku. Swordsman juga kuat. Dia mampu melawannya dengan hasil seri untuk saat ini. Semua orang tampak berbinar-binar ketika menatap keduanya. Mereka tahu kedua belah pihak baru saja melancarkan serangan percobaan, jadi mereka belum menggunakan kekuatan penuh. Tidak ada yang menyadari dua sosok yang berdiri di udara dekat medan perang dan menyaksikan pertarungan itu. Mereka adalah Leng Rusuang dan saudara perempuannya. Kakak laki-laki memang hebat, kata kakaknya. Kuat, Leng Rusuang menjawab dengan tatapan dingin, untuk seseorang yang hanya berada di alam void yang mendalam, kekuatan bertarungnya bagus. Dibandingkan dengan pujian besar orang lain, Leng Rusuang menganggap penampilan Jian Wushuang hanya bagus. Sambil berdiri di atas area tersebut, Jian Wushuang dan penguasa prefektur Skywave keduanya menstabilkan tubuh mereka dan saling memandang. Bagus, tidak heran kau berani menantangku. Kau memang memiliki kekuatan. Penguasa prefektur Skywave menatap Jian Wushuang dengan cara yang sama seperti ia menatap mangsanya. Sebagai seorang penguasa prefektur, kau belum menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya, kan? Tunjukkan saja, atau akan membosankan bagiku untuk menyerangmu, kata Jian Wushuang dengan santai. Penguasa prefektur Skywave telah memperlihatkan kekuatannya yang menakutkan dalam konfrontasi sengit tersebut. Dia telah memahami asal mula semua binatang dan asal mula api yang mengamuk, mencapai puncak momentum. Dia juga dapat mengaktifkan 90% asal mula langit dan bumi. Penguasa prefektur Skywave tidak lebih lemah darinya dalam pencerahan origin. Serangannya sangat ganas dan kuat, jauh lebih kuat dari ahli Half Saint biasa. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki kekuatan tempur Saint Realm dan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa prefektur. Jian Wushuang memahami dengan jelas bahwa penguasa prefektur gelombang langit belum memperlihatkan kekuatan tempurnya yang sesungguhnya dan dia sesuai dengan pangkatnya di daftar bulan darah. Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatanku secara penuh karena tidak ada seorang pun yang mampu memaksaku. Tetapi kau memenuhi syarat, kata penguasa prefektur Skywave sambil tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan merah, yang penuh dengan retakan misterius yang menakutkan, dan perlahan-lahan memakainya. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Penguasa prefektur gelombang langit telah bertarung melawan Jian Wushuang menggunakan tinjunya, tetapi sekarang dia akan menggunakan sarung tangannya. Sepasang sarung tangan ini adalah senjatanya. Penguasa prefektur Skywave akan menggunakan kekuatan penuhnya. Aku penasaran seberapa kuat dia. Semua pakar menatapnya dengan pandangan penuh harap. Jian Wushuang melirik sarung tangan itu. Dia tetap tenang, tetapi sebenarnya dia agak khawatir. Si kecil, kuharap kau bisa bertahan sebentar, dengan begitu aku bisa lebih bersenang-senang, kata penguasa prefektur Skywave sambil menyeringai. Ayo, Jian Wushuang telah mempersiapkan dirinya. Ledakan, lalu tiba-tiba muncullah gugusan api di udara, seakan-akan seluruh langit menjadi lautan api. Penguasa prefektur Skywave tampak seperti dewa perang berapi yang berdiri di tengah kobaran api. Ia memandang dunia dengan mata berbinar dan hasrat membunuh yang membara. Saat dia mengepalkan tangan kanannya, api langsung bergerak ke arah tinjunya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, lautan api sepenuhnya berkumpul di tinjunya. Pergilah ke neraka, teriak penguasa prefektur Skywave. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Jian Wushuang dan segera melayangkan pukulan kuat ke arah kepala Jian Wushuang. Dalam sekejap mata, langit terbelah dan tanah retak, seolah-olah gunung berapi yang tidak aktif tiba-tiba meletus setelah miliaran tahun. Jian Wushuang merasa seolah-olah kekuatan dahsyat itu dapat membakar seluruh dunia. Dia lebih kuat dariku di Origin of Raging Fire. Jian Wushuang berpikir dengan tatapan serius. Dia tahu pukulan ini 1,5 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Mengenai kekuatan mereka, peningkatan sebesar 10% pun sudah sangat berarti, namun penguasa prefektur Skywave telah meningkatkan kekuatannya hingga 50%. Jika Jian Wushuang masih melakukan jurus ke-8 teknik pedang tanpa pamrih, dia pasti akan dikalahkan. Jian Wushuang sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik. Saat kekuatan dahsyat itu menyapu ke arahnya, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba meletus. Niat membunuh yang dingin membekukan darah banyak ahli. Semua penonton menatap Jian Wushuang dengan kagum. Niat membunuhnya terlalu mengerikan. Begitu Jian Wushuang mengangkat pedang pembunuh 3, yang penuh dengan niat membunuh yang menderu, sebuah raksasa hantu yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul.
Raksasa hantu saat ini begitu padat sehingga hampir tampak nyata. Saat Jian Wushuang mengayunkan pedangnya, raksasa itu juga menghunus pedang panjang dan melancarkan serangan. Mendesis, pukulan itu seakan membelah langit, meninggalkan retakan besar di belakangnya. Semua penonton tercengang oleh serangan mengerikan itu. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan langsung di bawah tatapan semua orang. Wah, kedengarannya seperti guntur di hari yang cerah, menusuk telinga mereka saat mereka secara naluriah menutupnya. Di atas area tersebut, serangkaian suara benturan terdengar tepat sebelum benda-benda itu menghantam tanah. Bang, 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 bang. Saat bumi berguncang, semakin banyak lubang dan bekas pedang tiba-tiba muncul di tanah, seolah-olah area tersebut sedang dihancurkan. Di tengah medan perang, Jian Wushuang yang berwajah merah menatap lawannya dan lawannya balas menatap. Slaughter Origin, wajah penguasa prefektur Skywave berubah saat dia berkata, "Kamu menggunakan seni pedang pembantaian yang menakutkan. Sepertinya aku meremehkanmu. Kamu sedikit lebih kuat dari yang kuduga." Sedikit lebih kuat, sedikit rasa dingin melintas di mata Jian Wushuang. Tiba-tiba, gelombang esensi pedang yang kuat menyapu dan menutupi area dalam radius 100 meter. Penguasa prefektur Skywave terjebak dalam gelombang itu. Kemudian gelombang pedang esensi menerjang dengan ganas terhadap penguasa prefektur gelombang langit. Bersenandung, ekspresi penguasa prefektur gelombang langit berubah saat dia merasakan gelombang esensi pedang agak menghalangi pergerakannya. Trik khusus. Kelihatannya seperti domain, tapi bukan yang asli, kata penguasa prefektur Skywave dengan dingin. Tiba-tiba dia menarik tangannya. Saat berikutnya, cahaya merah ajaib bersinar di tangannya. Kilatan cahaya itu tampak ganas dan menyala-nyala. Saat Jian Wushuang melihatnya, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Penguasa prefektur gelombang langit menahan kilatan cahaya merah dan kemudian melancarkan pukulan kuat ke arah Jian Wushuang. Raungan naga, teriaknya dengan ekspresi menakutkan. Dragon Roar, skill terkuatnya, ditampilkan. Pukulan besar itu tampak biasa saja, tetapi saat muncul, api tiba-tiba memenuhi langit, menyatu menjadi naga api raksasa. Dengan lolongan yang luar biasa, ia melesat ke arah Jian Wushuang. Dalam sekejap, cuaca berubah dan seluruh wilayah bergetar. Jian Wushuang merasakan kekuatan naga yang menyala-nyala ini, tetapi berhasil mempertahankan ekspresi tenang. Bahkan para ahli biasa di alam suci yang melihat gerakan kuat ini akan menganggapnya serius, seperti halnya Jian Wushuang. "Coba gerakanku berikutnya," ucap Jian Wushuang. Dia menatap lawannya dengan dingin, dengan niat membunuh yang membara. Dia perlahan-lahan menebas dengan pedang pembunuh 3 kali, dan raksasa hantu di belakangnya juga menyerang. Saat struk itu terjadi, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Semua penonton menahan napas. Semua orang menatap pukulan itu dan menggigil ketakutan. Meskipun mereka tahu mereka bukan targetnya, mereka tetap merasa seolah-olah mereka akan terbunuh olehnya. Cukup banyak ahli yang ketakutan dengan pukulan ini. Jurus kedua dari teknik pengosongan darah, pukulan mengguncang langit. Sebagai keterampilan pedang tingkat 3 yang unggul, teknik pengosongan darah hanya memiliki 3 gerakan, tetapi semua gerakannya sangat kuat. Jurus pertama dari teknik pengosongan darah, All Smashing Stroke, cukup kuat. Gerakan kedua bisa melepaskan tenaga lebih besar dari gerakan pertama. Stroke itu dapat menghancurkan seluruh dunia dan memusnahkan segalanya. Jian Wushuang baru saja menguasai jurus kedua dan belum menggunakannya melawan siapapun. Penguasa prefektur Skywave adalah lawan pertama yang diserang Jian Wushuang menggunakan jurus ini. Bayangan pedang besar bertabrakan dengan naga yang menyala-nyala, tetapi tabrakan langsung itu tidak menghasilkan suara keras. Kedua kekuatan itu diam-diam melemahkan satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba-tiba, sebuah bola api besar bergerak ke arah Jian Wushuang, membakar pakaian atasnya dan bahkan mulai membakar bagian tubuh atasnya. Untungnya, ia memicu kekuatan spiritualnya untuk memadamkan api, atau ia akan terbakar menjadi abu. Bahkan, tubuh bagian atasnya menghitam terkena api, bahkan ada yang hangus terbakar. Serangan yang mengerikan. Jian Wushuang menatap tubuhnya yang menghitam dan mendesah dalam hati. Lalu dia mencibir. Dia mungkin tidak dalam kondisi baik setelah menerima seranganku. Jian Wushuang mendongak ke arah penguasa prefektur Skywave. Yang terakhir membelalakan matanya dan memuntahkan seteguk darah. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia meludahkan darah.
Penguasa prefektur Skywave meludahkan darah. Yang satu meludahkan darah, yang satu lagi terbakar. Pertarungan yang sangat sengit, pahit sekali rasanya. Banyak orang yang awalnya mengira penguasa prefektur Skywave akan menang, karena ia sudah terkenal sejak lama dan seharusnya lebih kuat dari pemuda itu. Akan tetapi, sekarang, tidak seorang pun berani berpikir seperti itu. Penguasa prefektur Skywave menyeka darah di sudut mulutnya, bernapas dalam-dalam sambil menatap Jian Wushuang. Aku menganggapnya enteng. Aku tidak menyangka seranganmu penuh dengan niat membunuh. Kecerobohanku memberimu kesempatan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Benarkah? Jian Wushuang bertanya sambil tersenyum tipis. Ayo bertarung. Sang penguasa prefektur Skywave menggeram dan melancarkan serangan lainnya. Dengan niat membunuh yang menggelegar, Jian Wushuang bersiap menghalanginya. Pertempuran terakhir berlanjut. Bang, 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 bang. Tabrakan itu mengguncang area itu dan kekuatan yang menakutkan menyebar ke tanah di bawahnya. Tanah itu berubah begitu banyak sehingga tidak dapat dikenali lagi, namun Jian Wushuang dan penguasa prefektur Skywave masih terkunci dalam pertempuran sengit. Keduanya berusaha semampunya, tetapi mereka hanya bisa seri satu sama lain. Para penonton menikmatinya. Alam pedang seperti pasang surut yang dipancarkan Jian Wushuang mulai berubah tanpa tanda-tanda apapun. Esensi pedang yang seperti pasang surut menjadi lebih bergejolak, menyebar lebih luas. Setelah beberapa saat, alam esensi pedang telah menyebar hingga radius lebih dari 1000 meter. Di alam pedang, esensi pedang yang tak berujung menyapu ke arah penguasa prefektur gelombang langit bagaikan tsunami. Apa? Wajah penguasa prefektur Skywave berubah. Jian Wushuang sangat gembira saat ini. Jurus ketiga dari alam pedang, Laut Pedang. Jian Wushuang menguasai jurus kedua dari alam pedang setahun yang lalu. Kemudian dia mempelajari jurus ketiga, yang cukup mendalam. Meskipun dia menghabiskan waktu setahun untuk berlatih, dia masih merasa belum sepenuhnya menguasainya. Dia tidak menyangka akan memahami laut pedang selama pertarungan sengit ini. Namun, itu terjadi begitu mudah. Para ahli dari Sekte Daluo Heaven pasti akan iri jika mereka tahu. Lagi pula, Sword Realm berasal dari Sekte Daluo Heaven. Sejumlah besar ahli telah mempelajari sword skill ini dalam sejarah Sekte Daluo Heaven, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menguasai jurus ketiga, Sword Si. Jian Wushuang baru berlatih alam pedang selama sekitar 1 tahun, namun kini ia telah menguasai laut pedang. Itu adalah kejutan besar baginya. Jian Wushuang agak tertegun. Setelah sadar kembali, dia menatap ke arah penguasa prefektur Skywave dan berbicara dengan suara dingin. Penguasa prefektur Skywave, tampaknya Anda akan mati hari ini, kata Jian Wushuang. Penguasa prefektur Skywave, tampaknya Anda akan mati hari ini, kata Jian Wushuang. Suaranya bergema di seluruh area, lalu lautan esensi pedang menyapu ke arah penguasa prefektur gelombang langit. Apa ini? Ekspresi penguasa prefektur Skywave berubah. Saat berada di alam esensi pedang, dia menyadari bahwa dirinya tengah ditekan dan hanya bisa mengeluarkan 70% kekuatannya. Dengan kata lain, 30% kekuatannya tengah ditekan oleh alam esensi pedang. Bahkan para ahli top yang menguasai domain hanya bisa menekan setengah dari kekuatanku. Alam esensi pedang orang ini hampir sekuat domain. Penguasa prefektur Skywave terkejut. Sword Tide telah menekan 10% kekuatannya. Sekarang meningkat menjadi 30%. Tidak bagus. Penguasa prefektur Skywave melihat Jian Wushuang bergegas mendekat. Ketika 10% kekuatannya ditekan, ia hampir tidak mampu memaksakan hasil seri dengan Jian Wushuang. Sekarang, dengan 30% kekuatannya ditekan, ia tidak akan menjadi lawan Jian Wushuang. Alam pedang membatasi pergerakan penguasa prefektur gelombang langit. Dengan niat membunuh yang membara, Jian Wushuang menyerang dengan pedang panjangnya. Sudah berakhir, pikir penguasa prefektur Skywave, tetapi dia tidak rela dibunuh seperti ini. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan membuat hidupmu mudah, gerutu penguasa prefektur Skywave. Ia segera memakan beberapa ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ini adalah ramuan biasa, jadi peningkatan kekuatannya terbatas, tetapi ia tidak peduli. Sekarang, dia menerkam ke arah Jian Wushuang, seperti serigala yang gila dan lapar. Tidak berguna, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menangkisnya. Setelah serangan habis-habisan, penguasa prefektur gelombang langit kehilangan moralnya, jadi Jian Wushuang bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini.
Pergilah ke neraka. Kilatan cahaya pedang terus-menerus menembus area itu, meninggalkan 3 lubang di tubuh penguasa prefektur Skywave. Pria kuat itu masih membelalakan matanya saat terjatuh. Akhirnya, dia mati. Jian Wushuang menghela napas lega. Penguasa prefektur Skywave lebih kuat dari yang ia kira. Jika ia tidak memahami laut pedang selama pertarungan, akan jauh lebih sulit baginya untuk membunuh orang sekuat itu. Mengenai pemahaman tentang asal-usul, keterampilan pedang, dan senjata ajaib, aku jauh lebih kuat darinya, tetapi kultivasiku terlalu rendah, Jian Wushuang mendesah dalam hati. Waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi tidaklah lama. Dengan bantuan keterampilan penciptaan surgawi, dan kesempatan dari tanah leluhur, ia berhasil mencapai alam void yang mendalam di usianya, yang dianggap luar biasa. Jian Wushuang berdiri di samping tubuh penguasa prefektur Skywave. Dia melambaikan tangannya, melepaskan cincin interspatial milik si pecundang, dan melihat sekeliling. Seluruh area menjadi tenang dan para penonton menjadi ketakutan. Saat Jian Wushuang mulai bergerak menuju kota tanpa hati, terdengar suara seruan dari kerumunan. Dia sudah mati. Penguasa prefektur Skywave telah terbunuh. Pendekar pedang membunuh penguasa prefektur Skywave. Itu menimbulkan sensasi. Semua ahli tercengang. Men Yan, salah satu penguasa dinasti Tang, telah terbunuh. Berita itu akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Bagus sekali. Leng Rusuang menatap Jian Wushuang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aku bilang dia akan memenangkan pertarungan ini, kata gadis lusuh itu sambil tersenyum. Baiklah, sekarang sudah berakhir. Bagaimana kalau kita kembali? Tanya Leng Rusuang. Tidak, jawab gadis lusuh itu sambil menggelengkan kepalanya, aku harus membalas budi atas bantuannya. Membalas dendam padanya, Leng Rusuang berkata, dia cukup kuat di dinasti Tang. Selama dia tidak membuat marah seseorang dari 10 besar daftar bulan darah, dia tidak akan mendapat masalah, jadi kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam padanya. Tidak, aku tidak akan kembali bersamamu kecuali aku membalasnya, kata gadis lusuh itu dengan keras kepala. Leng Rusuang berpikir sejenak dan berkata dengan suara pelan, baiklah, aku akan memberimu waktu 5 hari. Setelah itu, kau harus kembali bersamaku, tidak ada alasan. Setuju, gadis lusuh itu mengangguk tanpa ragu. Kau tinggal di sini, aku akan bermain dengannya. Lalu gadis itu bergerak menuju kota tanpa hati. Di aula sekte tak berhati, master sekte tak berhati dan pelindung lainnya memberi ucapan selamat kepada Jian Wushuang. Haha, pendekar pelindung, oh, tidak. Kita harus memanggilmu Tuan. Benar, Tuan. Pertarungan itu mengejutkan kami semua. Seorang ahli yang tak tertandingi, yang memiliki kekuatan pertempuran setara dengan alam suci, telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia menantang penguasa prefektur Skywave dan membunuhnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi penguasa baru prefektur Skywave. Ini adalah aturan dinasti Tang. Sebagai penguasa prefektur Skywave, dia dapat dianggap sebagai penguasa di dinasti Tang. Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu, di mana sebuah kepala kecil muncul. Siapa dia? Master sekte tanpa hati dan para pelindung lainnya merasakannya, dan melihat ke arah pintu masuk. Ketika mereka melihat gadis lusuh berusia 15 atau 16 tahun, ekspresi wajah mereka tampak aneh. Gadis yang lusuh itu mengabaikan perhatian mereka dan melangkah masuk. Setelah berdiri di samping Jian Wushuang, dia mengedipkan mata padanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Jian Wushuang berubah. Dia tidak memberi kesan yang baik pada gadis lusuh dan kakak perempuannya itu. Kalau bukan karena gadis lusuh itu, dia tidak akan bertarung dengan penguasa prefektur Skywave secepat ini. Mengapa kamu datang ke sini? Di mana kakak perempuanmu? Tanya Jian Wushuang sambil mengerutkan kening. Aku datang ke sini untukmu. Aku ingin bermain denganmu. Sedangkan adikku, dia punya urusan sendiri. Gadis lusuh itu menjawab dengan polos, kakak, namaku Leng Ruxue. Jian Wushuang menatap gadis kekanak-kanakan itu dan berkata dengan serius, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kalau begitu aku bisa bermain sendiri, kata gadis lusuh itu sambil mendengus. Kemudian dia berjalan dengan angkuh menuju pintu, sambil melemparkan pandangan penuh arti ke arah para ahli lainnya. Master sekte Herles dan pelindung lainnya semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah gadis itu pergi, Master sekte tanpa hati tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pendekar pedang, apakah dia temanmu? Teman,
Tidak, dia bukan temanku. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia pernah bertemu gadis itu dan kakak perempuannya sekali, jadi dia tidak menganggap mereka sebagai temannya. Gadis itu memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan aku takut pada orang di belakangnya, kata Jian Wushuang. Latar belakang yang kuat, Master Sekte tanpa hati terkejut. Tuan, jika gadis itu ingin tinggal di sini selama beberapa hari, silakan biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Selama dia tidak bertindak berlebihan, biarkan saja dia, kata Jian Wushuang. Mendengar ini, Master Sekte Herles tersenyum kecut. Jelas, mereka harus memperlakukan gadis ini seperti tuan muda. Keesokan harinya, daftar bulan darah yang diperbarui menunjukkan bahwa Jian Wushuang berada di peringkat ke-21, menggantikan Men Yan. Berita itu mengguncang dinasti Tang. Para ahli dalam daftar tersebut seringkali saling menantang, sehingga peringkat mereka sering berubah. Itulah sebabnya daftar bulan darah diperbarui setiap hari. Peringkat pada daftar tersebut sering berfluktuasi antara ahli setengah santo dan ahli di puncak alam yang void. 30 teratas dalam daftar tersebut terdiri dari 26 ahli Sein Realm dan 4 ahli yang memiliki kekuatan tempur Sein Realm. Mereka jarang bertarung satu sama lain, jadi peringkat mereka jarang berubah. Setiap perubahan akan menarik perhatian publik. Tidak hanya banyak ahli dari dinasti Tang, tetapi juga sekte-sekte lama benua Nanyang yang memperhatikan daftar ini. Ketika diperbarui, sekte-sekte lama segera mengetahui bahwa pendekar pedang berada di peringkat ke-21. Istana Kaisar Suci juga menerima berita tersebut. Pendekar pedang itu hanya berada di alam void yang mendalam, tetapi dia membunuh penguasa prefektur gelombang langit dalam pertempuran tatap muka. Dia masih muda dan ahli dalam prinsip pedang. Istana Kaisar Suci kami telah menawarkan hadiah untuk membunuh Jian Wushuang. Ketika dia berada di alam void yang awal, dia bertarung dengan 2 ahli alam suci. Selain itu, dia ahli dalam prinsip pedang. Pendekar pedang dari dinasti Tang ini mungkin adalah Jian Wushuang. Kami akhirnya menemukannya. Bunuh dia sekarang juga. Istana Kaisar Suci mengeluarkan perintah. Keesokan harinya, 2 sosok muncul di luar kota tanpa hati. Salah satu dari mereka adalah seorang pria setengah baya yang gemuk. Ia tersenyum tipis sambil berdiri di samping yang lain dengan penuh hormat. Tuan Tan Feng, kota tanpa hati tidak jauh dari kita. Sasaran kita ada di sana sekarang, kata pria parubaya itu dengan hormat. Seorang tetua botak berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia tidak memancarkan aura apapun seolah-olah dia adalah udara. Transendensi ilahi. Tetua botak ini adalah pakar sejati dari alam suci. Siapapun yang mendengar namanya akan terkejut. Tan Feng berada di peringkat ke-9 dalam daftar bulan darah. Ia mencapai transendensi ilahi 100 tahun yang lalu dan telah menguasai suatu domain. Pendekar pedang itu merupakan ancaman bagi istana Kaisar Suci kita. Tuan, dia sangat kuat, jadi Anda harus menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Jangan beri dia kesempatan, tambah pria paruh baya itu. Bukan masalah besar untuk membunuhnya. Tan Feng menyipitkan matanya dan mengangguk. Aku lebih peduli dengan apa yang dijanjikan Istana Kaisar Suci untuk diberikan kepadaku setelah membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan. Selama Anda membunuhnya, istana kami akan menawarkan Anda senjata sihir tingkat 3 yang unggul dan buku petunjuk origin tingkat 2 yang unggul yang Anda inginkan, jawab pria parubaya itu sambil tersenyum, tetapi hatinya agak enggan. Terjadi perselisihan antara Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia. Sekolah Alkimia mengawasi para ahli tingkat atas dari istana, sehingga mereka tidak dapat membunuh Jian Wushuang sendiri dan harus meminta bantuan Tan Feng. Lagi pula, senjata sihir tingkat 3 yang unggul dan manual asal tingkat 2 yang unggul juga penting bagi Istana Kaisar Suci. Karena sudah diputuskan, ayo berangkat, kata Tan Feng. Mereka bergerak cepat dan segera tiba di daerah di atas kota tanpa hati. Ini adalah sarang sekte tanpa hati. Pendekar pedang ada di sana. Tuan, mari kita lakukan. Pria parubaya itu berbicara. Tan Feng mengangguk. Tepat saat dia hendak turun, dia tiba-tiba berhenti. Itu, kilatan cahaya menarik perhatiannya. Ia langsung melihat sosok cantik berdiri di atas menara. Sosok itu juga menatap dingin ke arahnya. Tuan, ada apa? Tanya pemuda parubaya itu. Tunggu sebentar, Tan Feng mengerutkan kening dan menjawab dengan serius. Aku tidak menyangka dia ada di sini. Dia, pria parubaya itu juga mengerutkan kening. Ekspresi Tan Feng menjadi sedikit tidak wajar. Dia,
adalah Leng Rusuang. Dia kuat dan menduduki peringkat pertama dalam daftar bulan darah. Tan Feng tidak mengetahui kekuatan Leng Rusuang yang sesungguhnya, karena dia tidak memiliki nyali untuk bertarung dengannya. Tuan, cepatlah, kata pemuda paruh baya itu. Diamlah. Tan Feng memarahinya dan berpikir. Dia datang ke sini untuk pendekar pedang. Apakah dia punya hubungan dengannya? Jika aku membunuhnya, apakah aku akan menemui ajal? Tan Feng tidak yakin mengapa Leng Rusuang datang ke sini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Leng Rusuang berdiri di sana, seperti Dewi Langit ke-9. Kemudian dia mengalihkan pandangan dari tetua botak itu. Seorang ahli dari alam suci datang untuk pendekar pedang. Leng Rusuang bergumam. Kemudian dia berjalan menuju halaman Jian Wushuang. Pada saat ini, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedangnya, sementara Leng Ruxue tengah duduk di bangku batu dan memakan kaki ayam, mulutnya penuh dengan lemak. Suara mendesing, angin kencang bertiup dan seluruh halaman langsung menjadi dingin. Kemudian, Leng Rusuang muncul di depan mata mereka. Hah! Jian Wushuang berhenti dan menatap Leng Rusuang. Kakak, mengapa kamu ada di sini? Leng Ruxue bertanya sambil meletakkan kaki ayam itu. Leng Rusuang mengabaikan adiknya dan menatap Jian Wushuang. Seorang ahli dari alam suci telah tiba. Dia seharusnya ada di sini untukmu. Seorang ahli dari alam suci. Datang untukku. Jian Wushuang mengerutkan kening. Istana Kaisar Suci. Jian Wushuang menyadari bahwa Istana Kaisar Suci akan menemukannya begitu ia menjadi terkenal di dinasti Tang. Lagi pula, seorang prajurit prinsip pedang yang berada di alam kekosongan yang mendalam dan bisa membunuh Menyan, hanya dialah yang bisa. Tetapi dia tidak menyangka Istana Kaisar Suci akan bergerak secepat itu. Sehari setelah berita bahwa ia berada di peringkat ke-21 tersebar, para ahli dari Istana Kaisar Suci telah tiba untuk membunuhnya. Aku kenal ahli Sein Rilem. Dia adalah Tan Feng dan berada di peringkat ke-9 dalam daftar. Dia juga menguasai domain. Jika dia ingin membunuhmu, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri, kata Leng Rusuang dingin. Tan Feng. Jian Wushuang teringat akan perkenalan tentang Tan Feng di daftar bulan darah. Wajahnya menjadi serius. Kemudian dia melihat ke arah Leng Rusuang dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Adikku suka bermain-main, tetapi dia terlalu lemah untuk melindungi dirinya sendiri. Jika aku membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan di dinasti Tang, aku takut dia akan dikejar oleh seseorang seperti terakhir kali, jadi aku ingin menyewa seorang penjaga untuknya, jawab Leng Rusuang. Kau ingin aku menjadi pengawalnya, kata Jian Wushuang. Kekuatanmu bagus. Kurasa kau memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Selama kau berjanji menjadi pengawal adikku selama 5 tahun, aku akan membantumu membunuh ahli alam suci. Selain itu, aku dapat memastikan tidak ada yang berani menantangmu. Bagaimana menurutmu? Suara Leng Rusuang masih dingin. Mendengar ini, Leng Ruxue membelalakkan matanya, menatap Jian Wushuang dengan penuh harap. Maaf, aku menolak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Dia tidak suka bersembunyi di bawah naungan orang lain. Oleh karena itu, meskipun Wang Yuan mengundangnya, dia tidak pergi ke sekolah alkimia, apalagi tinggal bersama Leng Ruxue selama 5 tahun. Bahkan jika hanya membutuhkan waktu 5 hari atau beberapa bulan, Jian Wushuang tidak akan menerimanya. Kalau begitu, kau harus mencari caramu sendiri untuk menghadapi Tan Feng, kata Leng Rusuang. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun, jawab Jian Wushuang dingin. Lalu dia berjalan keluar dari halaman. 2 orang telah menunggu di sana. Tai San, Mo Ying. Jian Wushuang berbicara dengan serius. Aku akan pergi dari sini. Jika ada kesempatan, aku akan kembali. Tolong bantu aku memberitahu pelindung lainnya. Lalu Jian Wushuang segera pergi. Tai San dan Mo Ying terkejut dan tidak dapat mengerti mengapa pelindung pertama mereka pergi begitu tiba-tiba. Tan Feng segera menyadari bahwa Jian Wushuang sedang mencoba melarikan diri. Dia ingin melarikan diri, kata Tan Feng dengan suara rendah. Tuan, apa yang Anda tunggu? Bunuh saja dia. Pria muda setengah baya itu berbicara dengan cemas. Tidak, tunggu sebentar. Tan Feng menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Leng Rusuang. Dia seharusnya tahu bahwa aku datang untuk pendekar pedang. Aku tidak tahu apa hubungan pendekar pedang dengannya. Jika aku mencoba membunuh pendekar pedang, apakah dia akan menghentikanku? Tan Feng masih memiliki beberapa kekhawatiran, karena Leng Rusuang jauh lebih kuat darinya. Pada saat ini,
dia melihat Leng Rusuang pergi bersama Leng Ruxue. Tan Feng mengangkat alisnya. Dia tidak datang untuk menghentikanku atau memberiku peringatan apapun. Itu artinya dia tidak akan melindungi pendekar pedang. Tan Feng segera merasa lega. Kemudian ledakan aura yang kuat menyebar. Pendekar, aku di sini. Kau mau kemana? Apa kau bisa kabur? Suara dingin dan keras bergema di langit. Tan Feng tiba-tiba bergegas menuju Jian Wushuang. Suara itu mengguncang seluruh kota. Siapa yang ingin membunuh pendekar pelindung? Banyak ahli dari sekte tanpa hati melesat ke langit. Mereka segera melihat dua sosok bergerak di langit yang jauh. Yang satu adalah pendekar pedang, dan yang satu lagi adalah sesepuh botak, yang memancarkan aura yang menderu. Alam suci, ahli Saint Realm sejati. Dia adalah Tan Feng, peringkat ke-9 di daftar bulan darah. Dia sedang memburu pendekar pedang. Seruan bergemuruh terdengar di seluruh kota. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte Herles dan para pelindung lainnya berkumpul dan menyaksikannya dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Dia baru saja membunuh Men Yan, sekarang Tan Feng datang. Tan Feng jauh lebih kuat dari Men Yan. Para ahli dari sekte tak berhati sangat cemas terhadap Jian Wushuang, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk turun tangan, jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, hanya Leng Rusuang yang bisa membantu Jian Wushuang, tetapi dia tidak mau. Kakak, kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan kakak laki-laki. Leng Ruxue bertanya dengan menyedihkan. Dia tidak menginginkan bantuanku. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Leng Rusuang menjawab dengan dingin. Tapi kakak laki-lakiku membantuku. Aku berutang budi padanya, lanjut Leng Ruxue. Itu kamu, bukan aku, kata Leng Rusuang. Kakak, Leng Ruxue menjadi marah. Baiklah, jangan khawatirkan dia. Leng Rusuang melirik adiknya dan berkata, aku tahu dia bukan orang biasa. Tan Feng mungkin lebih kuat darinya, tetapi tidak mudah baginya untuk membunuh kakakmu. Oh, Leng Ruxue menenangkan dirinya. Jian Wushuang berlari cepat, jadi dia segera mencapai luar kota. Dia juga melihat Tan Feng di belakangnya. Tetua botak itu bergerak maju, memancarkan gelombang yang menyebar hingga radius ratusan meter. Domain. Jian Wushuang terkejut. Sedangkan untuk Origin Enlightenment, momentum dan domain benar-benar berbeda. Seorang ahli yang mencapai domain akan jauh lebih kuat daripada seorang yang hanya mencapai momentum. Ayahnya, Jian Nantian, hanya memiliki kultivasi setengah suci, tetapi dia dapat membunuh seorang ahli alam suci dengan satu pukulan karena dia telah mencapai domain dan mengendalikannya dengan sangat baik. Jian Wushuang sedang memikirkan cara menghadapi penyerang itu. Seorang ahli Saint Realm, yang telah memahami domain, jauh lebih kuat daripada Men Yan. Berdasarkan kekuatanku, aku tidak bisa bertarung langsung dengannya. Dia jauh lebih cepat dariku. Tidak akan lama lagi dia akan menyusulku. Saya tidak bisa melarikan diri. Jika saya ingin bertahan hidup, masih ada 3 pilihan. Jian Wushuang berpikir cepat. Pertama, dia bisa meminta bantuan Leng Rusuang. Leng Rusuang tidak jauh darinya. Selama dia berjanji untuk menjadi pengawal adiknya, dia akan menyelamatkannya. Gagasan itu terlintas begitu saja dalam benaknya, tetapi segera dikesampingkannya. Jian Wushuang tidak bisa membuat janji seperti itu. Meskipun dia mungkin mati, dia tetap tidak mau menjadi penjaga dan pengasuh adiknya selama 5 tahun. Kedua, dia bisa melawan Tan Feng dengan menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Dia bisa melakukan jurus rahasia melahap jiwa jilid kedua. Kemudian dengan kultivasinya yang meningkat, dia bisa melawan Tan Feng, tetapi dia mungkin tetap tidak menang pada akhirnya. Cara ketiga akan menghabiskan banyak biaya, jadi Jian Wushuang tidak ingin melakukannya, kecuali dia tidak punya jalan keluar. Sekarang aku harus bertarung sampai mati. Pikir Jian Wushuang, sedikit kegilaan terpancar di matanya. Keterampilan rahasia pemakan jiwa. Dalam sekejap mata, ledakan kekuatan menakutkan meletus dari tubuhnya. Jian Wushuang masih berlari, sementara tubuhnya berubah menjadi pusaran besar, melahap semua yang ada di sekitarnya. Kekuatan alam mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tanah di bawahnya menjadi kering dan retak pepohonan, rumput, dan bunga-bunga layu. Dengan bantuan kekuatan alam ini, Jian Wushuang segera meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Leng Rusuang sedikit terkejut dengan kekuatannya. Taktik khusus menggunakan kekuatan alami untuk meningkatkan kultivasi. Alam setengah suci. Dengan mata merah, Jian Wushuang tampak ganas.
Dia mengepalkan tangannya dan merasakan sakit yang tajam yang disebabkan oleh kekuatannya yang melonjak. Ketika dia berada di alam void yang awal, dia meningkat ke puncak alam void yang, setelah melakukan jilid kedua dari keterampilan rahasia melahap jiwa. Sekarang dia meningkat ke alam setengah biksu dari alam kekosongan yang mendalam setelah melakukannya. Dengan kultivasi setengah suci dan keunggulan keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan Jian Wushuang meledak. Dia mungkin sedikit lebih kuat daripada ahli sejati alam suci. Tan Feng, Jian Wushuang berteriak, sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Dia tiba-tiba berlari ke arah Tan Feng, seperti bintang jatuh. Dia tidak melarikan diri. Tan Feng mencibir. Gelombang yang memancar darinya menyapu ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lumpur. Tubuhnya tertekan, jadi lebih sulit baginya untuk melakukan ilmu pedangnya. Ini adalah domain. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Domain sungguh hebat. Dia terjebak dalam sebuah domain, dengan 60% kekuatannya ditekan. Seketika, Jian Wushuang melepaskan aliran esensi pedang, yang menyatu menjadi lautan luas dan menyapu bersih. Meskipun tidak ada bandingannya dengan domain, itu membantunya mengurangi pengekangan domain. Hanya 30% kekuatannya yang ditekan. Taktik yang sangat istimewa. Sayang sekali itu tidak cukup kuat. Tan Feng menatap Jian Wushuang dan tersenyum tipis. Jian Wushuang memancarkan niat membunuh yang membumbung tinggi, pedang pembunuh tiga miliknya bergetar hebat di tangannya. Raksasa hantu yang menjulang tinggi perlahan muncul di belakangnya dan menghunus pedang panjang miliknya. Dalam sekejap, semuanya bergetar. Jian Wushuang mengeluarkan jurus terkuatnya, jurus kedua teknik pengosongan darah. Tan Feng mencibir. Kemudian dia melancarkan pukulan untuk menamparkan bayangan pedang itu. Keren, benturan itu membuat Tan Feng mundur 3 langkah. Kemudian dia menstabilkan posisinya. Dia bisa mengusirku. Tan Feng memandang Jian Wushuang dengan heran. Jian Wushuang masih muda, tetapi dia bisa menangkis seranganku secara langsung. Jika dia berlatih lebih keras, dia pasti akan lebih kuat dari itu. Kau masih muda, tetapi sangat kuat. Jika kau bertarung dengan para ahli Saint Realm, yang baru saja menguasai domain, kau mungkin bisa mengalahkan mereka. Sayang sekali, kau melawanku, kata Tan Feng dingin. Dia merentangkan lengannya, telapak tangannya menghadap ke atas. Gelombang di sekitarnya mulai berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, domain di sekitarnya benar-benar menghilang. Saat berikutnya, Tan Feng langsung melancarkan serangan. Jian Wushuang menggeram dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis telapak tangan itu, dengan Origin of the World yang maksimal. Tapi hasilnya adalah, wah, suara dentuman yang menakutkan, seperti petir, bergema di langit. Kemudian Jian Wushuang membalas dengan keras seperti bom. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasa seolah-olah isi perutnya telah menyimpang dari tempat asalnya. Dia tampak pucat. Jian Wushuang berusaha keras untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Kemudian dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Terlalu kuat, aku sudah melakukan jurus rahasia pemakan jiwa dan meningkatkan kultivasiku secara signifikan, tapi aku masih jauh lebih lemah darinya. Konfrontasi kedua membuat Jian Wushuang kehilangan moralnya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena aku tidak bisa melawannya secara langsung, aku hanya bisa menggunakan cara terakhir. Pikir Jian Wushuang. Dia tidak mau menggunakan cara terakhir karena dia akan membayar harga tinggi untuk itu. Itu begitu besar, sehingga dia tidak mau menanggungnya. Tetapi sekarang, dia berada di tepi jurang. Berapapun harga yang harus kubayar, itu lebih baik daripada mati. Jian Wushuang menggerutu, menggigit bibirnya. Ia berpikir ia mungkin bisa selamat, bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abu. Tenang, Jian Wushuang telah mengambil keputusan. Suara dingin terdengar. Pendekar pedang, apakah kau akan bertarung sampai mati? Hanya untuk menjadi pengawal adikku selama 5 tahun. Itu jauh lebih baik daripada mati. Mendengar ini, Jian Wushuang melirik suara di belakangnya, namun dia hanya mendengus tanpa henti. Terlalu keras kepala, Leng Rusuang menatap Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Kakak, Leng Ruxue khawatir. Jian Wushuang dikejar oleh Tan Feng. Sekarang mereka sudah jauh dari kota tanpa hati. Tak lama kemudian, sebuah danau muncul di depan mata Jian Wushuang. Jian Wushuang pernah memahami asal-usul dunia di danau ini, di mana dia bertemu Leng Rusuang dan saudara perempuannya. Matanya berbinar, lalu dia melompat ke danau.
Tan Feng sedikit terkejut, tetapi dia langsung mencibir. Kau pikir aku tidak bisa menyerangmu di danau? Kemudian Tan Feng melancarkan serangan dengan santai. Telapak tangannya yang besar menghantam permukaan danau dengan keras. Air dalam jumlah besar terciprat keluar, menyebabkan permukaan danau menurun. Suara mendesing. Jian Wushuang segera terbang dari dasar danau. Masih ingin melarikan diri. Teriakan Tan Feng bergema di seluruh area. Jaraknya kurang dari 1000 meter dari Jian Wushuang. Mereka begitu dekat sehingga Jian Wushuang langsung dikelilingi oleh gelombang yang dipancarkan Tan Feng. Kotoran, ekspresi Jian Wushuang berubah. Awalnya dia lebih lambat dari Tan Feng. Sekarang dia terjebak di domainnya. Akibatnya, kecepatannya menurun drastis sehingga Tan Feng hampir menyusulnya. Bocah, pergilah ke neraka. Tan Feng tersenyum menakutkan saat muncul di hadapan Jian Wushuang. Dia mencoba menamparkan kepala Jian Wushuang dengan tangannya yang seperti kayu mati. Pada saat ini, Jian Wushuang tampak seperti orang gila. Dia memakan beberapa ramuan ajaib, yang dapat meningkatkan auranya. Kemudian dia mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya dengan gila untuk menangkisnya. Jelas sekali dia berada di tepi jurang dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ingin melawan, Tan Feng mencibir. Dia tidak menaruh Jian Wushuang di matanya. Dalam sekejap, kekuatan domain terkumpul di telapak tangannya. Lalu, ledakan, ledakan, ledakan. Dia melancarkan 3 pukulan berturut-turut dengan cepat, yang masing-masing mengandung energi untuk membelah surga. Matanya dipenuhi kegilaan, Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi dia hanya menangkis 2 serangan. Dia hanya bisa menyaksikan serangan ketiga yang terus-menerus melesat ke kepalanya. Peng, pukulan itu mengenai dahi Jian Wushuang. Saat kekuatannya menyebar, mulut, mata, hidung, dan telinganya berdarah. Napasnya menghilang dalam sekejap mata. Akhirnya, seluruh dunia menjadi sunyi. Tan Feng melihat Jian Wushuang tergeletak di tanah. Dia mencibir. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengambil mayat, cincin interspatial, dan pedang pembunuh 3. Tan Feng menggunakan darahnya untuk mengikatkan cincin itu padanya dan ingin mengetahui apa yang dipegang Jian Wushuang dalam cincin itu. Hah, Tan Feng sedikit terkejut. Kemudian dia menyeringai. Haha, bocah itu cukup kaya dan punya banyak harta. Benar, dia membunuh Men Yan dan pasti telah merampas semua harta itu darinya. Lalu Tan Feng menatap pedang 3 pembunuh. Dia memegangnya dan segera merasakan aliran niat membunuh yang kuat, sementara pedang itu bergetar hebat seolah-olah hendak pergi. Pedang bagus. Aku menyadari bahwa pedang panjangnya tidak biasa. Pedang itu benar-benar kuat. Itu adalah senjata sihir tingkat 2, pedang pembunuh. Kata Tan Feng dengan sedikit kegembiraan di matanya. Senjata sihir kelas 2 jauh lebih berharga daripada semua harta di cincin interspatial. Senjata sihir tingkat 3 yang unggul yang dijanjikan Istana Kaisar Suci kepadanya tidak sebanding dengan pedang pembunuh 3 kali. Jika Istana Kaisar Suci mengingkari janji mereka dan tidak memberiku hadiah, aku tetap akan mendapatkan banyak hal dengan pedang ini. Tan Feng tersenyum. Tiba-tiba, gelombang dingin meliputi seluruh tempat, seolah-olah waktu telah berhenti. Ekspresi Tan Feng membeku. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya. Seorang wanita dingin berpakaian putih, cantik tak terlukiskan, tengah berjalan ke arahnya. Leng Rusuang. Tan Feng kaget. Dia takut padanya dari lubuk hatinya. Itu benar-benar teror. Memang benar bahwa dia sangat kuat di seluruh benua Nanyang. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan para ahli terkuat dari beberapa sekte lama pun lebih lemah darinya. Tampaknya yang dia kagumi hanya 3 lembah dan 4 kuil, sekolah alkimia, dan istana Kaisar Suci. Tetapi Tan Feng berpikir bahwa wanita berpakaian putih itu lebih mengerikan daripada sekolah alkimia dan istana Kaisar Suci. Lagi pula, sebagai kekuatan super, sekolah alkimia dan istana Kaisar Suci memiliki banyak keraguan, jadi mereka tidak akan menyinggung seorang ahli alam suci yang menguasai domain. Sebaliknya, mereka akan berusaha menjaga hubungan persahabatan dengannya. Adapun Leng Rusuang, dia hanya peduli pada adiknya. Selain itu, dia kuat, jadi dia bisa membunuh siapapun sesuka hatinya. Tan Feng teringat seorang ahli yang berasal dari lembah Tianhe dan menduduki peringkat kelima dalam daftar bulan darah, sedikit lebih kuat darinya. Leng Rusuang dengan mudah membunuh ahli itu tanpa ragu-ragu. Saat itu, lembah Tianhe awalnya ingin membalas dendam atas ahli tersebut. Namun, setelah sebulan,
Lembah Tianhe mengubah sikap mereka dan bahkan meminta maaf kepada Leng Rusuang. Kau membunuhnya dan telah mengambil cincin interspatial, tetapi kau harus meninggalkan pedang itu, kata Leng Rusuang dingin, dengan tatapan dingin. Wajah Tan Feng berubah. Pedang pembunuh 3 kali. Itu adalah senjata sihir tingkat 2. Setelah beberapa saat, Tan Feng menghela napas dan melemparkan pedang pembunuh 3 kali lipat kepada Leng Rusuang. Karena kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Tan Feng tidak berani menolak. Ia takut Leng Rusuang akan membunuhnya begitu ia berkata, tidak. Kamu bisa pergi. Setelah dia mengambil pedang pembunuh 3 kali, Leng Rusuang sedikit menarik auranya. Kemudian waktu mulai mengalir seperti biasa. Aku akan pergi sekarang, kata Tan Feng sambil menggenggam tangannya. Dia langsung pergi. Leng Ruxue muncul di hadapan kakak perempuannya dan berkata dengan marah, kakak, bukankah kau mengatakan bahwa kakak tidak akan mati? Apakah kau berbohong padaku? Tidak, aku tidak berbohong padamu. Leng Rusuang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin, dia masih hidup, tapi dia pasti sudah mati jika Tan Feng tetap tinggal. Hidup. Leng Ruxue terkejut, karena dia baru saja melihat Tan Feng membunuh Jian Wushuang dan mengambil tubuhnya. Ikutlah denganku. Leng Rusuang tidak menjelaskan dan berjalan menuju danau. Leng Ruxue mengikuti saudara perempuannya. Mereka muncul di atas danau dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang muncul di danau. Kakak laki-laki. Leng Ruxue tidak dapat mempercayainya. Siapa yang terbunuh? Itu adalah kembarannya. Leng Rusuang menatap pedang pembunuh 3 kali sambil berkata, taktiknya memang tidak biasa. Dia bisa menggunakan kekuatan alami dan memiliki doppelganger. Betapa kuatnya dia. Kami pikir dia berencana untuk melarikan diri di bawah naungan danau. Sebenarnya, saat dia melompat ke danau, dia sendiri terpisah dari doppelgangernya. Dia juga melepaskan pedang dan cincin interspatial. Kemudian dia membiarkan doppelgangernya mengambilnya dan muncul di hadapan Tan Feng. Dia menyerahkan senjata sihirnya yang paling penting dan semua hartanya untuk menipu Tan Feng. Dia membiarkan Tan Feng berpikir bahwa dia sudah mati, sehingga dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti burung phoenix, bangkit dari abu. Dia sangat tegas. Diketahui bahwa Leng Rusuang sedingin es. Dia begitu kuat sehingga hanya sedikit hal yang dapat mengejutkannya, tetapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya hari ini. Jian Wushuang terlalu tegas. Dalam sekejap, dia menyerahkan semua harta miliknya, termasuk pedang pembunuh 3 miliknya yang berharga, dan segera menjalankan rencananya. Seorang prajurit biasa mungkin tidak dapat bertindak tegas seperti dia. Berkat ketegasannya, dia bisa menyelamatkan dirinya. Jika Jian Wushuang tidak menyerahkan pedang pembunuh 3 kalinya, Tan Feng pasti bertanya-tanya tentang keberadaan pedang pembunuh 3 kalinya setelah dia membunuh pemiliknya. Tan Feng menyadari bahwa pedang pembunuh 3 kalinya tidak biasa, jadi dia tidak akan pergi tanpanya. Kemudian dia akan kembali mencarinya dan menemukan Jian Wushuang bersembunyi di dasar danau. Leng Rusuang berkata Jian Wushuang teguh hatinya, karena dia melihat tekadnya. Dia tahu bahwa Jian Wushuang akan menantang Tan Feng lagi dan mengambil kembali pedang 3 pembunuhnya jika dia bisa bertahan hidup. Itu semua berasal dari keyakinannya terhadap kekuatan dan bakatnya sendiri. Pada saat ini, Jian Wushuang sedang mengambang di danau. Dia berjuang untuk mendekati tepi danau. Begitu dia mencapai tepi danau, dia jatuh dan pingsan. Meskipun doppelgangernya memiliki kesadaran independen, kesadaran itu masih terhubung dengan jati dirinya. Begitu doppelgangernya terbunuh, jati dirinya akan sangat menderita. Terlebih lagi, jilid kedua dari Soul Devouring Secret Skill yang dia lakukan telah memberinya beban berat. Dia sendiri terluka parah dalam pertarungan dengan Tan Feng. Oleh karena itu, dia sudah berada di ambang kehancuran. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Leng Rusuang dan Leng Ruxue muncul di sisi Jian Wushuang. Kakak, Leng Ruxue segera membungkuk dan ingin membantunya berdiri. Leng Rusuang melirik Jian Wushuang. Kemudian dia melambaikan tangannya, semburan kekuatan tak terlihat perlahan mengangkat tubuhnya. Ayo pergi, bawa dia kembali ke Natur Residence. Mungkin kita bisa menyelamatkan hidupnya, kata Leng Rusuang dengan tenang. Baiklah, Leng Ruxue tidak menolak untuk kembali kali ini. Kemudian dia terbang bersama kakak perempuannya. Sejumlah besar prajurit tengah menunggu hasil pertempuran di kota tanpa hati. Aku penasaran apakah pendekar pelindung bisa lolos dari tangan Tan Feng. Menurutku dia bisa.
Pendekar pelindung kita memiliki kekuatan tempur seperti alam suci. Mungkin dia tidak bisa melawan Tan Feng, tetapi dia mampu melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Menurutku tidak. Kau tahu, Tan Feng telah menguasai domain. Dia jauh lebih kuat dari Men Yan. Banyak ahli dari sekte tanpa hati sedang menunggu di atas kekosongan. Mereka awalnya ingin mengikuti Jian Wushuang dan Tan Feng, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan, karena Jian Wushuang dan Tan Feng terlalu cepat. Tak lama kemudian, sesosok tua muncul di depan mata mereka. Dia adalah Tan Feng. Kita tahu hasilnya. Mereka semua memandang Tan Feng. Suara mendesing. Pria parubaya gemuk dari Istana Kaisar Suci muncul di samping Tan Feng dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana hasilnya?" "Karena aku pernah berurusan dengan orang yang tidak penting seperti dia secara pribadi, bagaimana menurutmu?" Tan Feng tersenyum tipis. "Maksudmu dia sudah mati?" Mata pria parubaya itu berbinar. Tan Feng tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya, mayat Jian Wushuang muncul di depan mereka. Banyak ahli yang wajahnya muram setelah menyaksikan kejadian ini. Sebaliknya, pria parubaya itu menjadi bersemangat. Dia berseru, "Haha, Jian Wushuang, ini memang dia. Orang ini dan ayahnya merupakan ancaman bagi Istana Kaisar Suci kita. Meskipun ayahnya lebih berbahaya, anak itu memiliki potensi yang tak terbatas. Jika diberi waktu beberapa tahun, dia akan mengejar ayahnya. Sekarang kita telah membunuhnya. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda," kata pria parubaya itu dengan penuh rasa terima kasih. "Jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku." Tan Feng tersenyum dan menatap pria parubaya itu. "Tuan, jangan khawatir. Istana Kaisar Suci kita lebih memperhatikan reputasi kita daripada kedua hal itu." Pria parubaya itu mengangguk senang. Berita besar itu segera menyebar di prefektur Skywave. Pendekar pedang yang baru saja menggantikan Men Yan dibunuh oleh Tan Feng. Itu dapat dipercaya karena Tan Feng telah memamerkan mayatnya di depan banyak orang. Seluruh prefektur Skywave mendesak kegirangan atas kejeniusan yang tak tertandingi ini. Keesokan harinya, daftar bulan darah diperbarui. Nama pendekar pedang dihapus dari daftar, yang juga membuktikan bahwa Jian Wushuang telah meninggal. Ini adalah hutan bambu yang tenang. Ada sebuah danau di tengah hutan. Sebuah rumah bambu yang indah berdiri di tepi danau. Jian Wushuang sedang berbaring di ranjang bambu di rumah, sementara Leng Rusuang dan Leng Ruxue berdiri di sisinya. Leng Rusuang melirik Jian Wushuang. Kemudian dia melambaikan tangannya sedikit. Seketika, semburan kabut putih muncul dan memasuki tubuh pemuda itu melalui pori-porinya. Namun tak lama kemudian kabut putih itu dilahap oleh kekuatan dahsyat dalam tubuhnya. "Apa?" tanya Leng Rusuang, sekilas keterkejutan terpancar dari matanya yang indah. Dia hanya sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan Jian Wushuang untuk menyelamatkan dirinya. Hanya sedikit hal yang dapat membuatnya terkejut di seluruh benua Nanyang. Tapi sekarang Leng Rusuang tercengang. "Kakak, ada apa?" Leng Ruxue menatap ke arah kakak perempuannya dan bertanya. "Kekuatan hati esku telah dilahapnya," jawab Leng Rusuang dengan serius. "Bagaimana mungkin?" Leng Ruxue ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatan jantung es sangat kuat, jadi dia tidak percaya bahwa kekuatan itu telah ditelan oleh seseorang. "Awalnya aku ingin menyembuhkannya dengan kekuatan jantung es milikku. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan spiritualnya begitu kuat hingga dapat menekan kekuatan jantung es milikku." Leng Rusuang berkata dengan suara rendah, "Itu adalah metode kultivasinya, yang sangat istimewa dan kuat." "Kuat? Apakah buku panduan jantung esmu lebih lemah darinya?" Leng Ruxue bertanya dengan heran. "Aku tidak tahu." Leng Rusuang menatap Jian Wushuang. Dia tidak pernah peduli pada Jian Wushuang sebelumnya, tetapi sekarang, dia agak penasaran tentangnya. "Metode kultivasinya dapat melahap kekuatan jantung es milikku. Lalu, bukankah dia mampu menghilangkan racun jantung es milikku?" Leng Rusuang berpikir. Sekarang dia menatap Jian Wushuang dengan penuh harap. Leng Rusuang berkata, "Dia tidak biasa. Ketika kami membawanya kembali, dia sedang sekarat. Kami tidak memberinya ramuan apapun dalam perjalanan pulang. Sekarang dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan penyembuhannya jauh lebih unggul daripada prajurit biasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari luar dan akan segera bangun." "Kakak begitu kuat," Leng Ruxue berkata dengan ekspresi terkejut. Leng Rusuang melirik adiknya dan berkata, "Kamu tinggal di sini untuk menjaganya." Lalu Leng Rusuang meninggalkan rumah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata.
Jian Wushuang akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya. Orang pertama yang dilihatnya adalah seorang gadis berjubah merah. Gadis itu sangat cantik dan agak nakal. Dia menatapnya dengan mata hitamnya yang besar dan berkilau. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Gadis berjubah merah itu khawatir dan bertanya padanya. "Kamu adalah Leng Ruxue?" Jian Wushuang menatap gadis berjubah merah itu dengan heran. Gadis berjubah merah itu memang Leng Ruxue. Sebelumnya, Leng Ruxue lusuh dan tampak seperti pengemis kecil, tetapi sekarang dia cantik. "Di mana aku?" Jian Wushuang melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bambu, dengan perabotan sederhana yang terbuat dari bambu. "Ini adalah Nature Residence, tempat kakak perempuanku tinggal. Kamu beruntung. Setelah kakakku membangun rumah ini, kamu adalah orang pertama yang datang ke sini, kecuali aku dan ayahku," jawab Leng Ruxue sambil tersenyum lebar. Kediaman alam. Jian Wushuang perlahan duduk. Saat dia bergerak, dia langsung merasakan sakit yang tajam. Wajahnya berubah. "Fiuh." Jian Wushuang menghela napas dalam-dalam. "Kali ini aku terluka parah." Dia memang sangat menderita. Jika dia seorang prajurit biasa, dia pasti sudah mati. Dia lebih kuat dari prajurit biasa, karena tubuhnya dibentuk kembali dengan keterampilan penciptaan surgawi. Metode kultivasi yang menentang alam juga membantunya pulih. "Kakak, biar aku ajak kamu jalan-jalan," kata Leng Ruxue. "Nama saya Jian tak berujung. Anda bisa memanggil saya Kakak Wushuang," kata Jian Wushuang lembut. "Baiklah, Kakak Wushuang." Leng Ruxue tersenyum dan membantunya berjalan keluar. Setelah melangkah keluar, Jian Wushuang melihat sekeliling. Semuanya terlihat jelas. Tiba-tiba, suara alam terdengar dari hutan bambu di depan. Jian Wushuang terkejut dan segera melihat ke arah sumber suara. Ia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih duduk di bawah pohon melengkung di tepi danau. Sebuah sitar Cina yang diukir dengan pola naga Phoenix diletakkan di depannya. Ia memetik senarnya dengan jari-jarinya yang indah. Melodi lembut menyebar, kedengarannya fantastis. Suaranya merdu bagaikan bunyi tetesan air yang jatuh ke kolam di pegunungan yang dalam, dan semurni bulan terang yang tidak tertutup awan. Itu luar biasa. Jian Wushuang mendengar melodi itu. Dia berdiri di sana seperti orang bodoh, tetapi dia merasakan ketenangan seolah-olah seluruh dunia tenang. Aliran energi asal yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Energi asal dapat mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi energi asal. Energi asal dianggap sebagai asal dunia. Jian Wushuang asyik dengan alunan melodi itu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak menyadari bahwa sejumlah besar asal dunia muncul dan perlahan menyebar pada saat ini. Setelah beberapa saat, World Origin mencakup area seluas radius 1000 meter, termasuk seluruh hutan bambu. World Origin perlahan-lahan bergabung satu sama lain, membentuk domain yang lengkap dan kuat. Jian Wushuang diam-diam mencapai tingkat kedua pencerahan asal, domain. Melodi indah itu terus berlanjut. Jian Wushuang kehilangan rasa akan waktu. Kelihatannya sementara, tapi ia merasa seakan-akan ia telah berada di sana sepanjang hidupnya. Akhirnya, saat nada terakhir terdengar, melodi indah itu berhenti, tetapi Jian Wushuang masih tenggelam di dalamnya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tersadar dan membuka matanya. Ketika dia mendapati dirinya dikelilingi oleh domain, dia langsung membeku karena terkejut. Domain. Terkejut, Jian Wushuang menatap domain asal yang mengelilinginya. Dengan menggunakan kemauannya, ia membuat domain itu mulai menyusut dengan cepat, lalu tiba-tiba mengembang. Akhirnya, ia membuatnya memudar saat ia membalikkan tangannya. Itu benar-benar domain. Aku menguasainya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Jian Wushuang tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Dia cukup ahli dalam memahami origin, tetapi masih ada celah yang memisahkannya dan origin domain. Menurut pikirannya, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menguasainya. Tetapi sekarang, entah mengapa, dia mencapai alam domain tanpa berusaha memahaminya. Dia tidak hanya memahami asal-usul, dia juga mengalami kemajuan besar dalam kultivasinya. Alam kekosongan yang luar biasa. Sambil mengepalkan tangannya, dia dapat merasakan gelombang kekuatan dari peningkatan kultivasinya, meskipun dia terluka dan tidak dapat menggunakannya saat ini. Dia berhasil mencapai alam kekosongan yang luar biasa dari alam kekosongan yang mendalam. Dia baru saja sampai di alam kekosongan yang mendalam, dan saat dia keluar ruangan,
dia pasti masih berada di alam kekosongan yang mendalam. Hanya dalam sekejap, dia menjadi jauh lebih kuat. Itu pasti melodinya. Ya, melodinya. Jian Wushuang menatap Leng Rusuang dengan wajah serius. Dia akhirnya menyadari bahwa musiklah yang telah membantunya berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Musik itu punya efek yang luar biasa. Siapa dia sebenarnya? Petik 2. Matanya tertuju pada Leng Rusuang, tetapi Jian Wushuang tidak terlalu gembira dengan kemajuannya. Sebaliknya, dia merasakan kengerian yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, kengerian yang hampir terasa seperti akan membuat jantungnya meledak. Mengerikan sekali, dia meningkatkan kekuatannya begitu banyak, dalam waktu singkat, dengan musiknya. Metode macam apa ini? Seberapa menakutkankah orang yang memainkan melodi ini? Jian Wushuang bahkan berpikir bahwa petualangannya di tanah leluhur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mendengarkan musik ini. Haha, kakak Wushuang, bagaimana perasaanmu sekarang? Leng Ruxue, yang berdiri di sampingnya, menatap Jian Wushuang sambil menyeringai dan berkata, tidak ada yang lebih berharga daripada musik yang dimainkan kakakku. Tidak ada yang lebih berharga. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Itu memang sangat berharga. Setidaknya, Jian Wushuang belum pernah mendengar ada orang yang bisa meningkatkan kekuatan orang lain dengan memainkan alat musik. Leng Rusuang menyimpan sitar Cina, lalu berdiri dan berjalan menuju Jian Wushuang. Jian Wushuang merasa sedikit malu saat melihat Leng Rusuang berjalan ke arahnya. Itu karena dia luar biasa kuatnya. Satu-satunya hal yang dia ketahui tentangnya adalah dari pengantar di daftar bulan darah, yang mengatakan bahwa dia sangat kuat dengan latar belakang yang misterius. Jian Wushuang tidak menyadari kekuatannya sampai saat dia mengalaminya sendiri. Itu jauh lebih dari sekadar menakutkan. Dia luar biasa kuatnya. Kamu pernah menyelamatkan adik perempuanku sebelumnya, dan aku juga menyelamatkanmu kali ini. Kita imbang. Kamu punya waktu sebulan untuk pulih dari luka-lukamu di sini sebelum kamu harus pergi, kata Leng Rusuang, meliriknya sekilas sebelum kembali ke kamar. Tidak dapat dipercaya, aku tidak pernah menyangka saudari itu akan mengizinkanmu tinggal di sini selama sebulan, kata Leng Ruxue dengan aneh. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia merasa bahwa meskipun Leng Rusuang masih bersikap acuh tak acuh terhadapnya, dia tidak lagi menyombongkan diri. Kakak Wushuang, tolong tinggallah di sini dan pulihkan kesehatanmu bulan depan dengan tenang. Kamu bahkan bisa mendengarkan musik kakakku saat kamu senggang. Orang lain tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini, kata Leng Ruxue sambil tersenyum. Jian Wushuang setuju dengannya. Sulit baginya untuk berjalan sekarang, karena dia terluka parah, apalagi meninggalkan tempat ini sendirian. Lagi pula, dia tidak bermaksud pergi sekarang. Dia sangat penasaran dengan melodi yang dimainkan Leng Rusuang. Keesokan harinya, Jian Wushuang sudah sedikit pulih. Jadi, pada pagi hari, dia mendengarkan Leng Rusuang memainkan sitar Tiongkoknya lagi. Melodinya naik turun seolah ada kekuatan ajaib di dalamnya. Meski itu adalah lagu baru, saat dia mendengar suaranya, Jian Wushuang segera merasa dirinya berada dalam kondisi damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia bisa melihat asal yang mengelilinginya dengan lebih jelas, memahaminya dengan lebih efisien. Bahkan hanya dengan Sword Soul, dia dapat memahami origin dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, dengan bantuan musik juga, dia mampu melakukannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. 100 kali lebih cepat. Apa artinya ini? Jika dia dapat terus memahami seperti ini, dia akan maju 100 kali lebih cepat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lebih dari itu, dia juga memperoleh kekuatan spiritual lebih cepat di sini, dengan bantuan, daripada yang diperolehnya di luar. Kesempatan yang luar biasa. Kesempatan seperti ini sama pentingnya dan bermanfaatnya dengan tanah leluhur. Mata Jian Wushuang berbinar. Tapi aku hanya punya waktu 1 bulan, jadi aku tidak boleh menyia-nyiakan 1 hari pun. Setelah mengetahui manfaat dari musik tersebut, Jian Wushuang tidak melewatkan kesempatan untuk mendengarkan permainan Leng Rusuang. Kadang-kadang, ia bahkan mengambil sepotong bambu, menggunakannya seperti pedang, dan melatih keterampilan pedangnya sambil mendengarkan musik tersebut. Leng Rusuang memainkan sitar Tiongkok setiap hari, dan Jian Wushuang akan mendengarkannya setiap saat. Selagi dia bermain, dia mendengarkan atau berlatih keterampilan pedangnya. Dari awal sampai akhir, tak seorang pun di antara mereka yang berbicara satu sama lain. Dalam sekejap, 1 bulan telah berlalu. Di bawah pohon yang bengkok,
Saat gadis berpakaian putih itu tiba-tiba berhenti memainkan sitar Cina, alunan melodi yang bergema melalui bambu-bambu perlahan menghilang. Jian Wushuang, yang telah berlatih ilmu pedang di depan gadis itu, juga berhenti. 1 bulan telah berlalu, sudah waktunya bagimu untuk pergi, kata gadis berpakaian putih itu sambil menatap Jian Wushuang dengan dingin. Sudah waktunya pergi. Jian Wushuang menghela napas dan agak enggan untuk pergi. Dia mendapat banyak manfaat dari musik, dan mengalami kemajuan luar biasa dan stabil selama bulan lalu. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin tinggal lebih lama. Tetapi dia tidak bisa. Saya telah membuat kemajuan besar selama sebulan terakhir, jadi saya seharusnya merasa puas, pikir Jian Wushuang. Kemudian dia melihat ke arah Leng Rusuang dan berkata, terima kasih banyak untuk bulan terakhir ini. Itu adalah penghargaannya yang tulus. Leng Rusuang memang telah banyak membantunya selama sebulan terakhir.